Tes. 1, 2, 3. Udah kerekam belum ya? Oh, udah. Hai, Assalamualaikum. Kenalin, aku Risma dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Hari ini aku pengen ngobrol-ngobrol nih sama kalian tentang apa hayo? Tentang generasi muda. Nah, tentunya kalian sudah tidak asing dengan kalimat tersebut. Tapi jangan salah, pasti beberapa dari kalian juga belum tahu nih, sebenarnya apa sih arti dari generasi muda itu sendiri? Generasi muda sendiri merupakan para penerus atau juga biasa disebut para pemuda yang memiliki semangat untuk pembaharuan bangsa atau kemajuan bangsa. Gimana? Sekarang udah tahu kan apa arti dari generasi muda? Coba sekarang gantian deh. Aku yang mau nanya nih sama kalian. Kira-kira kalian yang lagi dengerin podcast ini termasuk generasi muda atau bukan? Kalau iya, kira-kira apa sih hal yang sudah kalian lakukan untuk masyarakat sekitar dan kemajuan bangsa kalian? Hayo, jangan bilang kalian masih bingung harus melakukan apa dan harus bagaimana. Gak apa-apa, tenang aja. Coba kalian dengerin dulu sebentar aja. Tapi jangan sampai ketiduran ya. Oke, langsung aja kita mulai. Tahu gak sih teman-teman, ternyata keberhasilan suatu negara bisa dilihat dari kualitas para pemudanya loh. Iya benar, para pemuda bangsanya. Lah, kok bisa? Ya karena pemuda mempunyai peran yang besar bagi setiap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Apalagi pemuda juga disebut sebagai agent of change. Iya, agent of change atau agen perubahan. Maka dari itu, seharusnya para pemuda bisa berperan aktif dalam membangun bangsa ini. Ada banyak sekali hal positif yang dapat dilakukan, seperti menghasilkan karya-karya ilmiah yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian berperan aktif di lingkungan masyarakat, menjadi teladan yang baik bagi masyarakat, dan masih banyak hal lainnya yang dapat dilakukan oleh para pemuda. Nah, teman-teman, untuk melakukan hal itu semua pasti gak semudah membalikan telapak tangan, bukan? Maka dari itu, agar para pemuda bisa melakukan hal yang bermanfaat bagi bangsa dan masyarakatnya, harus dimulai dengan kebiasaan sehari-hari, terutama dalam hal kesehatan. Coba kenapa? Karena pemuda adalah agent of change atau agen perubahan. Gak cukup dong kalau hanya sekedar memupuk diri dengan ilmu-ilmu spesifik saja tanpa adanya soft skill dan juga kebiasaan yang buruk dan juga kurang sehat. Padahal nih ya, faktanya pemuda zaman sekarang lebih cenderung memprioritaskan kesenangan dan kenikmatan dalam menjalani hidup. Selain itu, kepedulian para pemuda terhadap kesehatan dan lingkungan sekitar mulai terlupakan, juga tergantikan dengan kenikmatan yang sesaat. Fenomena pergaulan bebas misalnya, seperti seks bebas, kemudian penyalahgunaan obat-obatan terlarang, banyak ditemukan di ruang lingkup masyarakat di lingkungan para pemuda. Selain itu, percakapan pemuda yang seharusnya nih membicarakan tentang masa depan, bangsa, dan hal positif yang dapat dilakukan di ruang lingkup masyarakat, kini teralihkan dan lebih didominasi dengan masalah fashion, film, serta aneka bentuk gaya hidup yang penuh dengan kemewahan. Sebagian besar pemuda lebih banyak menghabiskan waktu dan uangnya untuk
untuk mencari kesenangan di tempat-tempat hiburan. Healing katanya. Tapi nggak memberikan kontribusi untuk kemajuan bangsa. Faktanya sekarang, pemuda banyak yang tidak mengetahui resiko jangka panjang dalam melakukan kebiasaan buruk dari perilaku hidup tidak sehat. Seperti hanya melihat konten-konten TikTok yang terkadang lebih kurang manfaatnya. Lebih nyaman berlama-lama di atas kasur dengan menatap layar handphone tanpa melakukan aktivitas apapun. Menikmati konten mukbang, minuman yang mengandung alkohol, kurangnya berolahraga, dan gaya hidup yang glamor. Para pemuda nih tidak memahami bahaya jangka panjang yang potensial dan juga perilaku tidak sehat tersebut, yang akhirnya menimbulkan berbagai macam penyakit pada para pemuda, seperti obesitas contohnya. Padahal, sebagai pemuda, kita juga bisa ikut andil dalam hal-hal yang kita senangi dan juga sukai, seperti menjadi konten kreator yang dapat memberikan dampak positif bagi para viewersnya, melakukan kegiatan olahraga yang menyenangkan tentunya, yang memberikan dampak positif juga, seperti bola basket, bermain bola, voli, dan lain sebagainya. Dan juga sebagai pemuda, kita juga bisa tetap makan makanan enak dan bergizi dengan mencoba melakukan aktivitas memasak. Itu juga kan hal yang positif ya. Terus bisa menambah wawasan dengan membaca dan lain sebagainya. Maka dari itu, kepada seluruh pemuda di Indonesia, mari kita bangun dari tidur kita bangun dari sifat kemalasan kita agar dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi bangsa ini dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi bangsa kita. Bangsa ini, bangsa Indonesia membutuhkan kalian, wahai para pemuda. Segitu dulu ya guys, dadah.